Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam video pembelajaran matematika, dan untuk kesempatan kali ini saya coba membahas tentang statistika dengan topik ukuran pemusatan data. Pada ukuran pemusatan data kali ini kita akan membahas, atau saya akan membahas tentang rata-rata hitung, kemudian median serta modus untuk data tunggal maupun data genap atau data yang dikelompokkan. Yang pertama untuk data tunggal. Untuk data tunggal, rata-rata itu biasa disebut dengan min. Rata-rata itu biasa disebut dengan min. Untuk menentukan rata-rata, yaitu jumlah semua nilai datum yang diamati dibahagi dengan banyaknya datum yang diamati. Misalkan suatu data terdiri dari kumpulan nilai datum X1, X2, X3, X4 dan sampai X5, sampai Xn X1, X2, X3, X4 sampai dengan Xn. Maka untuk menentukan rata-rata hitungnya itu adalah X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 ditambah Xn dibagi N. N ini adalah banyaknya data yang ada di sini. Banyaknya data yang ada di sini. Seandainya datanya di sini misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya ada 5, misal ada 5, berarti N-nya itu sama dengan 5. Dan biasanya untuk rata-rata disimbolkan dengan X yang digaris di atasnya ini. Ini dibaca dengan X bar. Dibaca dengan X bar. Jadi ini X bar. Kalau seandainya agak ini menyebutkan X bar, boleh langsung disebut saja rata-rata atau min. Dan kalau dirumuskan bahwasanya atau rata-rata itu sama dengan 1/n sigma xi 1/n sigma xi. Untuk I batas bawahnya sama dengan 1 dan batas atasnya sama dengan N. Saya coba memperlihatkan contoh bagaimana cara menentukan rata-rata. Misalnya contoh yang pertama, tentukan min tentukan min atau rata-rata dari kumpulan data dari kumpulan data. Misalnya 7, 10, kemudian 12, 5, 4, 9, 3, 8, 6, 5. Kalau kita hitung ini banyaknya data ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti banyaknya data ini adalah 10, atau N-nya itu sama dengan 10. Maka untuk menentukan rata-ratanya sebenarnya boleh tidak diurutkan. Ini diurutkan ini diurutkan dari data yang terkecil sampai data yang terbesar. Biasa disebut dengan statistik peringkat. Boleh tidak diurutkan. Kalau menentukan rata-rata boleh tidak diurutkan, langsung saja boleh. Boleh juga kita susun dulu. Artinya kalau mau bagus, mau rapi, kita susun dulu dari data yang terkecil sampai data yang terbesar. Maka rata-rata hitungnya itu adalah 3 ditambah 4 tambah 5 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10 tambah 12 dibahagi banyaknya data ini. Tadi saya sudah katakan bahwa banyaknya data ini ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Kita hitung hasilnya itu adalah 69/10. Jadi kalau ini saya jumlahkan, hasilnya 69 dibahagi dengan 10, yaitu banyaknya data tadi, maka didapatkan hasilnya adalah 6,9. Oke. Saya kasih lagi contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini, saya misalkan ada ujian matematika Ada ujian matematika untuk 34 siswa. Untuk 34 siswa dilakukan ujian matematika. Nah, ujian matematika siswa 34 orang tadi itu, kalau dihitung rata-ratanya,
itu adalah 49. Jadi ada 34 orang siswa mengikuti ujian matematika, dan setelah dihitung maka didapatkan rata-ratanya itu adalah 49. Lalu ada satu orang siswa yang ujian, ya. Ada juga satu orang siswa yang ujian yang tidak masuk dalam kelompok ini, misalnya namanya Ilham, ya. Setelah nilainya didapatkan, ya, setelah dia masuk ke dalam kelompok ini, ya, kelompok ini berarti siswa yang ikut itu sudah menjadi 50, ya. Jadi 50. Jadi 50, oke. Dan rata-ratanya, ya, ini 40, maaf ya. Ini menjadi 35 siswa, ya. Maaf, menjadi 35 siswa, ya, dengan rata-rata menjadi 50. Jadi rata-rata 50. Maksudnya begini, cuman 34 siswa yang 34 siswa yang mengikuti ujian tadi dapat rata-ratanya 49. Setelah ditambah dengan Ilham, maka rata-ratanya menjadi 50, ya. Rata-rata menjadi 50. Dan jumlah siswa juga sudah menjadi 35 orang. Oke. Yang ditanyakan adalah berapa nilai Ilham itu, ya. Berapa nilai ujian dari Ilham. Nah, penyelesaiannya seperti ini, ya. Misalnya ini rataan ujian pertama tadi 34 siswa itu didapatkan 49, ya. 34 orang tadi rata-ratanya itu adalah 49. Kita gunakan rumus tadi bahwasanya menentukan rata-rata itu adalah sigma, adalah 1/n sigma xi, ya. 1/n sigma xi ini 1/n sigma xi itu sama dengan 49. Oke. Yang pertama tadi kan 34 orang. Rata-ratanya adalah 49. Ini kita kalikan saja, 34 kali 49, ya, 1/34 kali 49. Ini kita dapatkan hasil adalah 1666. Jadi kalau 34 kali 49 itu adalah 1666. Ini artinya XI-nya. Artinya XI. Jika dimisalkan, ya, kita misalkan nilai ujian Ilham itu adalah XP. Di sini sembarang aja. Ya, kita kan tadi tidak mengetahui berapa nilai ujian dari Ilham, ya. Nah, misalkan saja itu adalah nilainya adalah XP. Mungkin Anda mengganti dengan apa terserah, ya. Dan kesempatan kali ini saya misalkan nilai Ilham itu adalah XP. Setelah digabung maka rata-ratanya menjadi 50. Menjadi 50. Menyelesaikannya ini adalah masih dengan model tadi 1/n XP, ya. Ya, nilai Ilham ditambah dengan rata-rata 34 orang siswa tadi itu sama dengan 50. Oke. Ini dengan proses yang sama ini kita kali saja, ya. Maka XP-nya ditambah dengan sigma XI itu adalah 50 kali 35. Oke. XI ini tadi, ini sigma XI tadi ini yang dari batas I sama dengan 1 sampai dengan 34 itu kita dapat 1666. Artinya ini kita rubah, kita ganti, ya, kita substitusi, maka didapat XP ditambah 1666 sama dengan 50 kali 35 1750. Maka XP-nya itu adalah 1750 dikurangi dengan 1666. Sebenarnya ini aturannya begini kalau mengurang, ya. Sebenarnya di sini harus dikurangi, dikurangi sini harus ditambah, ya, atau bagaimana, ya. Maka XP-nya kita dapat adalah 84, ya. Jadi di sini kita kurang, ini juga kita kurang, ya. Aturannya seperti itu kalau seandainya kita mau mengikuti prosedur. Tapi kita mau mencari yang lebih mudahnya saja, bahwasanya ini dikurangi dengan 1666, maka XP-nya 84. XP itu apa? XP itu adalah yang kita misalkan tadi, nilai ujian matematika dari Ilham. Oke, maka nilai ujian Ilham itu adalah 84. Selanjutnya yang kedua, ya, tadi rata-rata. Kita coba masuk ke median. Median itu, ya, misalnya begini, ya, median itu adalah titik tengah, ya, artinya data yang paling di tengah.
Misalnya kalau saya berhitung dari angka 1 sampai 5, 1, 2, 3, 4, 5, yang tengah-tengahnya mana? Berarti tengah-tengahnya itu adalah 3. Ya. Saya ulang, misalnya ada angka 1, 2, 3, 4, 5. Rata tengah-tengahnya itu, tengah-tengahnya berarti 3. Oke. Misalkan suatu data terdiri dari kumpulan nilai datum yang telah diurutkan X1, X2, X3, X sampai dengan Xn, dan dan X2 ini lebih besar dari X1, X3 juga lebih besar dari X2, X4 lebih besar dari X3, dan Xn lebih besar dari X yang ada di bawahnya. Artinya, ya, data yang kedua harus lebih besar dari data yang pertama, atau data ketiga harus lebih besar daripada data yang kedua. Begitu seterusnya. Dan dimaksudkan ini adalah kita harus menyusun dulu data itu dalam bentuk statistik peringkat. Artinya menyusun data itu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Untuk menentukan, ya, untuk menentukan median, kita bisa menggunakan rumus, ya. Kita bisa menggunakan rumus. Kalau seandainya sudah datanya sudah terlalu banyak, ya, sudah terlalu banyak atau sudah terlalu besar, kita bisa menggunakan rumus. Tapi kalau hanya data masih sedikit, ya, kita bisa langsung menentukan saja, ya. Contohnya begini, ini detail, ya. Jika data n ganjil, maka mediannya adalah nilai datum yang di tengah-tengah. Atau kita menggunakan rumus median itu xn tambah 1/2. N ini banyaknya data. Kemudian untuk n-nya genap, itu kita menggunakan rumus median itu 1/2 xn/2 tambah xn/2 ditambah 1. Saya coba memberikan 1-2 contoh, ya, untuk menentukan median. Ya, lihat, tentukan median dari kumpulan data 4, 7, 8, 10, 15. Kebetulan ini data sudah berurutan, artinya sudah berurut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Tapi kalau seandainya data ini tidak berurutan, maka diurutkan dulu dari data yang terkecil sampai data yang terbesar. Kalau dilihat dari data ini, karena datanya cuma sedikit, ya, kalau kita menentukan median, berarti 8 ini adalah median atau tengah-tengahnya, ya, 8 ini. Artinya ada 2 data di sebelah kirinya, di sebelah kanan, dan 2 data di sebelah kiri. Oke. Ini, ya, kalau kita mau lihat, mediannya 8. Kemudian saya coba memperlihatkan contoh yang berikut. Ini datanya ganjil, ya, data ganjil 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 data, berarti 5 itu adalah bilangan ganjil, kan? Jadi data itu ganjil. Kemudian contoh yang keempat, saya akan perlihatkan bagaimana kalau seandainya dia genap, ya, datanya genap. 4, 7, tentukan median dari kumpulan data 4, 7, 8, 10, 15, 18, 20, 24, 30, 32. Kalau kita hitung ini banyaknya data adalah 10. 10 itu adalah bilangan genap, ya. Berarti kalau kita mau mencari, kita lihat saja dulu. Kalau kita bahagi 2 ini berarti 4, 7, 8, 10, 15. Satu bagian, ini juga satu bagian, ya, ada 5. Nah, sekarang yang mana mediannya? Mediannya itu adalah di tengah-tengah ini, di antara 15 dengan 18, ya. Artinya kalau saya ambil 15 dan 18 ini, maka ada 4 data yang di sebelah kiri dan ada juga 4 data di sebelah kanan, ya. Kalau saya mau memperlihatkan lebih jelasnya, ini ya, 4, ya, ada 4 data di sebelah kiri, ada 4 juga data di sebelah kanan. Maka median itu didapat dari penjumlahan, ya, penjumlahan bilangan ini 15 dengan 18 lalu kita bahagi 2, ya. Jadi mediannya itu adalah 15 ditambah 18 bahagi 2 sama dengan 33/2, itu adalah 16,5. Oke, saya lanjut. Saya lanjut lagi untuk menentukan median, ya, median, ya, saya perlihatkan contoh yang berikut, ya. Ini datanya cukup banyak, data cukup banyak, ya, data cukup banyak. Kemudian ini juga sudah berurutan, ya,
sudah berurutan. Kita mau menentukan median. Kita mau menentukan median. Kalau saya hitung berapa data ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, 10 ya, sampai sini 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Berarti data itu adalah 20. 20 ya. 20 bahagi 2 berarti 10. 10 berarti 9 di sebelah kiri dan 9 di sebelah kanan. Jadi saya hitung dari sebelah kiri. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, sampai di 19. Sampai 19 ya. Ini lagi 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maaf ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Kemudian dari sebelah kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 24. Berarti yang kita tidak hitung tadi adalah 20 dengan 23. Maka median itu kelihatan sekali bahwa mediannya itu ada di antara 20 dengan 23. Jadi kalau kita mau secara manual saja, langsung saja ya, 20 ditambah 23 per 2, maka didapat median. Nah, sekarang saya coba memperlihatkan bagaimana kalau seandainya kita menggunakan rumus. Ya, kita mau menggunakan rumus. Ya, kalau saya mau menggunakan rumus, karena di sini 20, n-nya 20, data genap, berarti median itu adalah n20, mediannya itu adalah 1/2 xn per 2 tambah xn per 2 ditambah 1. N-nya ini 20. Jadi ini kita ganti dengan 20. N-nya ganti dengan 20. Maka kita dapatkan adalah 20 per 2 ditambah X 20 per 2 ditambah 1. X 20 per 2 berarti X 10 ya. X 10, kemudian 20 per 2 tambah 1. Ini 20 per 2 berarti 10. 10 tambah 1, 11. X10 ditambah X2. Artinya median itu terletak pada data setengah data dari X10 tambah X11. X10 berarti data ke-10, X11-nya berarti data ke-11. Kita coba hitung data ke-10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 20. Oke, 20. Kemudian data ke-11, ya, ini 10 tadi, berarti data ke-11-nya adalah 23. Maka didapatkan median itu sama dengan 1/2 kali 20 tambah 23. Kalau Anda melihat di sini, kalau kalian melihat di sebelah kanannya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 data. Di sebelah kiri juga ada 9 data. 1, 2, 3, 4 ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 data. Maka mediannya itu kita dapatkan berarti 43 per 2. 43 per 2 itu sama dengan 21,5. Oke. Itu untuk median. Jadi kita menggunakan rumus ini. Sebenarnya bisa langsung ya, bisa langsung, tidak ada masalah. Ya. Oke. Sekarang modus ya. Apa itu modus ya? Modus ya. Biasa kalau kita ada suka ya. Biasa begini. Dah modus itu ya, modus itu. Kita sering-sering muncul datang hadir misalnya menemui seseorang ya, selalu memperhatikan seseorang, biasa teman kita bilang modus ya, modus. Oke. Nah, modus itu artinya yang data yang sering muncul atau data yang mempunyai frekuensi yang terbesar ya, itu yang disebut dengan modus ya. Saya memberikan satu contoh begini. Ada data 4, 6, 8, 4, 8, 7, 8, 10, 15, 8, 8, 10 ya. Ini harus ada koma di sini ya. Maaf ya. Lupa ya, salah ketik. Ya, namanya juga manusia. Kalau kita menentukan modus sebenarnya bisa langsung saya lihat ya. Kita lihat saya di sini mana data yang paling banyak muncul atau yang paling sering muncul. Di sini kelihatan sekali angka 8. 1, 2, 3,
4, 5. Berarti kalau begitu modusnya adalah 8. Modusnya itu adalah 8. Kenapa 8? Karena 8 yang paling banyak muncul, ya. Oke. Kalau 10 kan cuma 1. 15 juga cuma 1. 4 juga cuma 4, 2. Ya, 4 cuma 2. 6 cuma 1. 8, ini ada 5. Jadi modusnya itu adalah 8, ya. Modusnya 8. Dengan frekuensi modus itu adalah 5. Jadi frekuensi modusnya itu ada 5. Jadi ada 5 frekuensi modus. Saya ulang, modusnya itu adalah 8, frekuensi modusnya itu adalah 5. Jadi berapa kali 8 itu muncul, berarti itu adalah frekuensinya. Kemudian kita coba mencari rata-rata hitung, kemudian median modus untuk data yang dikelompokkan, ya, untuk data yang dikelompokkan. Data dikelompokkan, coba saya ingin memperlihatkan satu tabel, ya. Ada tabel perolehan nilai ujian matematika untuk 50 orang siswa di kelas 12 IA dan 12 IS. Disajikan dalam bentuk tabel, ya, modelnya seperti ini. Ya, modelnya seperti ini. Oke. Interval artinya siswa yang mendapat nilai 20 sampai 29, ya, siswa yang mendapat nilai 20 sampai 29 itu adalah 5 orang. Jadi ini jangan dibaca 20 kurang 29 atau 20 min 29, tidak, ya. Ini 20 sampai 29, nilai itu adalah 5 orang. Siswa yang memperoleh nilai 30 sampai 39 itu adalah ada 4 orang. Begitu seterusnya sampai yang mendapat nilai 80 sampai 89 itu ada 9 orang. Nah, kita mencoba menentukan rata-rata hitung, kemudian kita mencoba menentukan median, lalu kita mencoba menentukan modus. Dan perlu diingat bahwasanya yang ini, ya, ini namanya daftar distribusi frekuensi. Pada video-video saya sebelumnya ini sudah saya bahas, ya, bagaimana cara membuat daftar distribusi frekuensi. Oke, yang pertama kita coba menentukan rata-rata hitung, ya. Untuk rata-rata hitung ini ada rumus, ya, ada rumusnya. Kita menggunakan rumus, ya. Bahwasanya X bar atau rata-rata itu adalah sigma FI XI dibahagi dengan sigma FI, ya. FI itu, ya, adalah frekuensi dari XI. FI itu adalah frekuensi dari XI. Kemudian, ya, FI itu FI, ya. FI ini sama saja dengan N, ya. FI sama dengan N. Ini menyatakan ukuran data, ukuran data, ya. Ukuran data, N-nya yang kurang di sini. Minta maaf sekali lagi, namanya juga manusia. Kesempurnaan itu hanya milik sang penguasa alam. Oke. Saya juga cuman manusia biasa, kadang juga lupa, padahal sering saya buka. Nah, bagaimana cara menentukan ini, ya? Yang pertama, lihat tabel tadi, ya, tabel yang pertama tadi. Kita lihat rumusnya. Kita lihat rumus. FI ada. Ini di tabel kolom FI ini ada. XI-nya ini belum ada. XI khusus untuk XI itu belum ada. Apa itu XI? XI itu adalah titik tengah. Ya, XI itu adalah titik tengah. Karena dia belum ada, maka di tabel ini saya buat, ya. Ini cuma untuk mempermudah perhitungan, ya, untuk mempermudah perhitungan. Nah, sekarang kita coba ini. Ini untuk kelas pertama. Kelas pertama namanya ini. Ya. Untuk menentukan titik tengah itu adalah batas bawah ini. Ini namanya batas bawah. Ini semua namanya batas bawah. Ya, di sebelah kiri ini namanya batas bawah. Yang di sebelah kanan ini, ya, dari 29 sampai 89 ini disebut dengan batas atas. Jadi batas bawah, batas atas. Untuk menentukan titik tengah seperti yang sudah saya bahas pada video saya sebelumnya, untuk menentukan titik tengah adalah batas bawah ini saya jumlahkan dengan batas atas lalu dibahagi 2.
Jadi 20 ditambah 29 itu adalah 49. 49 bahagi 2 adalah 24,5. Kemudian titik tengah untuk interval kelas kedua. Titik tengah untuk interval kelas kedua, 30 tambah 39 itu adalah 69. 69 dibahagi 2, ya, hasilnya didapat 34,5. Yang ketiga, ya, 44,5. Jadi kalau ini saya jumlah bahagi 2, hasilnya 44,5. Begitu seterusnya sampai didapat titik tengah interval kelas terakhir. Ya, minta maaf kalau ada yang berkresek-kresek ini, ya. Nah, sekarang kita lihat FI ada, XI-nya ada, yang belum ada yang mana? Ini perkalian antara frekuensi, ya, dengan titik tengah. Jadi saya buatkan lagi tabel atau kolom untuk yang ini. Saya buat satu sini tabel, ya, FI XI. Nah, jadi tinggal dilihat FI kali XI. FI kali XI. 5 dikali 24,5, maka didapatkan hasilnya itu adalah 122,5. Kemudian 4 dikali 34,5 itu didapat 138, ya. Kemudian 7 kali 44,5 itu didapat 311,5. Kemudian 13 kali 54, ya, 13 kali 54,5. 13 kali 54,5 itu didapat hasilnya adalah 708,5. Begitu seterusnya. Begitu seterusnya. Nah, setelah kita mengali semua ini, lalu ini kita jumlahkan, ya. Di kolom ini FI XI ini kita jumlahkan 122,5 ditambah 138 ditambah 311,5 ditambah 708,5 ditambah 516 ditambah 298 ditambah 760,5, didapatkan hasilnya itu adalah 2885. Jadi kalau saya jumlahkan ini hasilnya 2885. Nah, sekarang masuklah di rumus ini, ya. FI kali XI dibahagi FI, artinya ini jumlahnya ini dibahagi dengan 50, ya. Dibagi dengan 50 itu adalah 2885 per 50. Kita dapatkan hasilnya 57,1. Jadi kalau ini saya bagi hasilnya 57,1. Oke. Itu untuk menentukan rata-rata hitung. Nah, sekarang kita coba masuk di median, ya, median untuk data yang dikelompokkan. Median itu kan tadi sudah saya katakan bahwa median itu adalah titik tengah, ya. Titik tengah atau data yang paling di tengah-tengah setelah data itu diurutkan. Oke. Untuk menentukan median ada rumusnya, ya. Ada rumusnya. LME tambah P dikali 1/2N dikurang FME per FME. Oke, minta maaf batuk, ya. ME itu artinya median. Kemudian LME, ya, LME ini adalah tepi bawah kelas median. Tepi bawah kelas median. Kemudian FME ini adalah frekuensi kumulatif, ya, kelas-kelas sebelum kelas median. Lalu FME, F-nya huruf kecil itu frekuensi kelas median. Lalu P itu adalah panjang kelas, dan N itu adalah jumlah frekuensi keseluruhan. Nah, oke. Kita coba menyelesaikan soal tadi, ya. Tabel tadi itu kita coba mencari mediannya. Oke. Ini ada yang tadi, ya, yang tadi. Oke. Kita yang pertama kita menentukan dulu tepi bawah, ya. Jadi kita tentukan dulu tepi bawah, ya. Ini rumusnya tepi bawah dulu. Apa itu tepi bawah? Tepi bawah itu didapat dari
batas bawah saya kurangi dengan 0,5. Jadi saya ulang, untuk menentukan tepi bawah itu adalah batas bawah dikurangi 0,5. Semua dikurangi 0,5 untuk yang ini 20, 30, 40 sampai 80. Jadi kalau begitu 20 kurang 0,5 itu adalah 19,5. Tepi bawah di sini untuk kelas kedua 30 kurang 0,5 itu adalah 29,5. Kemudian tepi bawah dari kelas ketiga 40 kurang 0,5 39,5, begitu seterusnya ya. Lalu kita pakai yang terakhir karena di sini masih 79,5, sementara masih ada nilai 89 yang tertinggi, kita menggunakan ini tepi atasnya. Jadi ini saya tambahkan dengan 0,5 maka didapat 89,5. Oke, 89,5. Lalu setelah itu ya, kita coba cari FME ya. Kita coba cari FME yang ini ya. Frekuensi kumulatif kelas-kelas sebelum kelas median. Jadi frekuensi kumulatif kelas-kelas sebelum kelas median ini saya buat di sini ya, tabelnya 1 atau kolom saya buatkan. Saya tambahkan kolom 1 untuk FME. Nah, sekarang ya, kalian perhatikan di sini ya. Di bawah 19. Jadi saya ulang. Siswa yang mendapat nilai 20 sampai 29 itu ada 5 orang. Oke. Saya ulang sekali lagi. Siswa yang mendapat nilai 20 sampai 29 itu ada 5 orang. Lalu yang ditanya untuk mengisi di sini ditanya, kalau di bawah 20 atau di bawah tepi bawahnya ini di bawah 19,5 ya, berarti nilai di bawah ini berarti dia tidak ada ya. Tidak ada ya. Saya ulang sekali lagi karena ini kadang ini tidak dipahami. Saya ulang sekali lagi. Siswa yang mendapat nilai 20 sampai 29 ya. 20 nilai 20 sampai 29 itu ada 5 orang. Oke. Di bawah 19,5. Jadi di bawah nilai 19,5, di bawah nilai 19,5 ini berarti tidak ada siswanya, 0. Oke. Kemudian ini di bawah 29,5, di bawah nilai ini, di bawah nilai ini itu adalah 5 siswa. Ada 5 siswa. Lalu di bawah 39,5, di bawah 39,5 berarti siswa yang mendapat nilai di bawah ini adalah kumulatif dari yang ini 5 dengan 4, maka didapat 9. Jadi kalau mau meneruskan ini sebenarnya caranya sangat mudah, kita jumlah saja. 0 ditambah 5 hasilnya 5. Oke, 5 ditambah 4 hasilnya 9. 9 tambah 7 berarti 16. 16 tambah 13 29. 29 tambah 8 berarti 37. 37 ditambah dengan 4 berarti 41. 41 ditambah 9 maka didapat 50. Jadi ini sama ya, sama, frekuensinya sama. Untuk menentukan kelas median ya, jadi untuk menentukan kelas median kita lihat dulu bahwasanya panjang interval kelasnya itu 10 ya, dari 20 sampai 29 itu adalah 10, panjangnya 10 ya. Jadi kalau kita hitung 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 itu ada 10. Begitu juga ini 30, 31, 32, 33, 34 sampai 39. Sampai 39 itu juga ada 10. Kemudian banyaknya data atau N itu sama dengan 10. Terus kita mau menentukan kelas mediannya, kita ambil yang ini 1/2N. Kan setengah data ya. 1/2N atau setengah data. Median itu kan tengah-tengahnya data ya.
Berarti 1/2n itu sama dengan 1/2 kali 50. Ya, banyaknya data ini 50 per 2 berarti 25. Oke, 50 per 2 itu adalah 25. Kemudian ya, ini kelas median. Jadi 25 ya. Saya ulang. Kelas mediannya itu di data yang ke-25, data yang ke-25. Kalau di sini masih data 0, ini 5, yang ini 9, yang ini 16, masih data sampai data ke-16. Yang ke-25 itu berarti berada di sini. Ya. Data yang ke-25 berarti ada di sini. Maka 60 sampai 69 adalah interval kelas modus. Kelas median, sorry. Interval kelas median ini yang saya tandai. Berarti 60 sampai 69 ini adalah kelas median. Oke, kelas median. Nah, sekarang kita coba lihat FME. FME. Apa itu FME tadi? Ya, frekuensi kelas median berarti 8. Karena ini kelas median, maka frekuensinya itu adalah 8. Ya, frekuensi kelas median. Kemudian FME. Apa itu FME? Frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif. Ya, frekuensi kumulatif ya 30 frekuensi kumulatif ini 5 ya. Frekuensi kumulatif kelas-kelas sebelum. Frekuensi kumulatif kelas-kelas sebelum kelas median. Sebelum ini, maksudnya sebelum ini berapa jumlahnya ini? Itu ada 30, 5 tambah 9, 14, 14 tambah 16, 30. Kemudian kalau kita mau menggunakan ya, langsung menggunakan rumus ya. Ini sudah didapat ini hasilnya kan? Ya, ini FME. Kemudian 1/2n-nya 25, lalu FME-nya 8. Oke. P-nya 10 ya. P-nya 10. Jadi kita tinggal mengganti. Ya. Ini 59,5 LME tepi bawah ya. 59,5 tambah P-nya 10. Ini 1/2n 25. Kemudian FME-nya 30 dibagi dengan 8. Dibagi 8 berarti kalau begitu 59,5 ini hasilnya 10 25 ya. 25 kurang 30 berarti negatif 30 negatif 5 ya, min 5. Maka didapat hasilnya itu adalah 10 dikali min 5 per 8. 25 kurang 30 min 8 per min 5 per 8. 10 dikali min 5 per 8 itu hasilnya adalah min 6,25 ya, min 6,25. Kita kurangi ini 59,5 dikurang 6,25 ya, 59 dikurangi 6,25, insya Allah hasilnya 53,25. Beginilah cara menentukan median untuk data yang dikelompokkan. Selanjutnya kita coba menentukan modus dari data berkelompok ya. Jadi kalau menentukan modus itu adalah tepi bawah ya, ditambah D1, kemudian per D1 tambah D2 kali PP. Ini adalah panjang interval kelas ya, panjang interval kelas ya. Oke, nah sekarang kita yang pertama modus ya, ini panjang interval kelasnya.
kemudian D1-nya itu tepi bawah kelas modus, lalu D2-nya itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya, Kita selesaikan D2-nya selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sesudahnya, Oke. Sehingga ya, nah untuk menentukan, untuk menentukan kelas modus ya, sebenarnya caranya sangat mudah sekali. Kita melihat saja mana frekuensi yang terbesar. Di sini frekuensinya 20 sampai 29 itu cuma 5, kemudian 30 sampai 39 cuma 4. Di sini yang paling besar ya. Artinya nilai ya, siswa yang mendapat nilai di antara 50 sampai 59 itu ada 13 orang. Berarti di sini yang terbesarnya. Oke. Jadi disebut dengan kelas. Jadi ini yang saya tandain disebut dengan kelas modus. P-nya 10, lalu TB-nya itu tepi bawahnya 49,5, kemudian D1-nya ya, frekuensi kelas modus dengan sebelumnya. Frekuensi kelas modus ini dengan kelas sebelumnya, selisihnya ya, selisih. Kemudian D2-nya berarti 13 dikurang 8, artinya selisih frekuensi kelas modus dengan sesudahnya atau setelahnya. Ya, 13 kurang 8. Nah, kita selesaikan ini rumusnya ya. Tinggal disubstitusi saja. 49,5 ini tepi bawahnya. Kemudian D1-nya 6 ya, D1 itu 6. Kemudian D1-nya lagi ini 6, D2-nya 5, kemudian panjang interval kelasnya, panjang interval kelas 10 ya. Panjang interval kelas 10 ya. Di mana tadi ya? Di median sudah ya. Kalau ada yang tanya 10 dari mana? Ini panjang interval kelas. Bagaimana cara menentukan panjang interval kelas? Ya, kembali lagi ke median tadi. Kita tinggal menghitung 49,5 ini 6 bahagi ini ya, 6 bahagi 6 tambah 5 kan 11, 6 per 11 itu 0,5, 5 kali 10. Lalu ini 0,55 kali 10 berarti 5,5 ya, ini kalau saya kali hasilnya ini 49 ditambah 5,5, ini hasilnya 55, sehingga didapatkan bahwasanya modus itu adalah 55. Itulah modusnya. Oke. Untuk kesempatan kali ini video pembelajaran yang saya sajikan ya, sampai di sini dulu. Saya minta maaf kalau seandainya ada salah-salah kata atau ada yang kurang berkenan, saya minta maaf ya, kurang sempurna, karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya hanya sebagai seorang manusia. Jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.